semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di Jo Sikam perwakilan Jak kelompok SMP Karya Bakti, saya akan mempresentasikan hasil observasi mengenai problematika psikologis peserta didik di SMP Karya Bakti Panaragan Tulang Bang Barat. Slide selanjutnya. Saya Sikam hormati Pai, Bu Siska Merita, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah problematika pembelajaran. Guru di latar belakang, iulah bahasa Lampung merupakan salah satu daerah yang menjadi identitas budaya dan warisan leluhur masyarakat Provinsi Lampung. Sebagai salah satu kekayaan bangsa, saya perlu dilestarikan. Bahasa Lampung telah dimasukkan ke dalam kurikulum muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Lampung. Keberadaan mata pelajaran Ejo di sekolah merupakan bentuk nyata upaya pemerintahan daerah dalam mempertahankan eksistensi bahasa jama budaya Lampung di tengah arus globalisasi saya kian menguat. Materi saya selanjutnya, iulah metode dalam penelitian saya dilakukan kelompok Ejo. Iulah saya pertama metode penelitian. Peneliti Ejo menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan lokasi dan waktu saya digunakan iulah peneliti Ejo dilaksanakan pada di SMP Karya Bakti. Adapun pelaksanaan penelitian Ejo dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2025 sampai 2026. Tepatnya pada Senin 25 Mei 2026. Nah, subjek di penelitian Ejo iulah subjek di penelitian itu terdiri dua pihak, yaitu guru mata pelajaran bahasa Lampung, jama peserta didik di SMP Karya Bakti. Sedangkan teknik pengumpulan data nih ialah observasi jama wawancara. Slide selanjutnya. Nah, ditemukan problematika di SMP Karya Bakti hina iulah motivasi belajar saya rendah. Poin kesai iulah mayoritas peserta didik lebih menyukai mata pelajaran saya barih nih, segego bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dibandingkan pembelajaran bahasa Lampung. Serta ditemukan muni problematika di bahasa Lampung ini dianggap kurang relevan jama kehidupan sehari-hari dan masa depan tian. Nah, poin saya kedua ditemukan bahwa bahasa Lampung jangan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa ngerasa asing dan tak terbiasa menggunakan bahasa Lampung di rumah maupun di lingkungan pergaulan. Nah, poin saya selanjutnya ialah mengenai kurangnya penggunaan bahasa Lampung Ejo ngeguai siswa sulit merasa dekat secara emosional dengan pelajaran. Nah, poin saya ketiga ialah berkaitan jama suasana pembelajaran kurang menarik. Nah, hal Ejo saya menjadi dampak dari problematika motivasi belajar siswa yang rendah. Poin saya pertama ialah tentang pembelajaran masih didominasi buku teks dan metode ceramah. Nah, jadi di Sejo analisis saya dilakukan mengenai bahwa guru mengajar hina masih menggunakan metode ceramah sehingga menyebabkan motivasi belajar para siswa ini di pembelajaran bahasa Lampung rendah. Saya selanjutnya ialah mengenai keterbatasan media dan variasi pembelajaran sehingga gue siswa mudah bosan dan kurang antusias. Nah, hal ini berkaitan jama berdampak terhadap motivasi belajar tian dalam pembelajaran bahasa Lampung. Ulah keterbatasan media saya digunakan oleh para guru ini dalam pembelajaran bahasa Lampung. Nah, poin saya selanjutnya ialah lingkungan sekolah belum mendukung penggunaan bahasa Lampung. Nah, jadi bahasa Lampung hampir tidak digunakan dalam interaksi sehari-hari di sekolah, hanya digunakan pada hari Kamis gawo. Nah, hal ini berdampak pada motivasi belajar para siswa nih. Yang segala kurang menggunakan bahasa Lampung dan menganggap bahasa Lampung sebagai bahasa daerah yang sulit dilantunkan. Nah, poin saya selanjutnya ialah berkaitan dengan tidak terbentuknya budaya berbahasa Lampung antar siswa maupun antar siswa dan guru. Jadi di dalam kelas berdasarkan hasil observasi guru menggunakan bahasa Lampung, engan para siswa ini jarang menerapkan menggunakan bahasa Lampung dalam interaksi pembelajaran. Saya selanjutnya ialah poin saya kelima ialah bahasa Indonesia dan bahasa gaul lebih dominan. Jadi siswa merasa bahasa Indonesia lebih mudah familiar dan lebih sering digunakan dalam komunikasi sehari-hari, contohnya dalam keluarga. Nah, bahasa gaul dianggap lebih sesuai dengan identitas remaja masa kini. Jadi bahasa Lampung ini dianggap para siswa ini kurang relevan untuk digunakan dalam berinteraksi di sekolah. Saya selanjutnya poin saya terakhir ialah ada rasa malu atau takut dinilai teman. Nah, jadi berdasarkan hasil observasi, beberapa siswa akan menggunakan bahasa Lampung karena dianggap tidak relevan sekali dalam era digital atau dalam pembelajaran. Nah, poin saya selanjutnya mengenai kekhawatiran terhadap penilaian sosial membuat siswa semakin menjauh dari penggunaan bahasa Lampung. Jadi, berdasarkan hasil observasi, adapun penilaian sosial yang membuat siswa semakin menjauh dan penggunaan bahasa Lampung atau jarang menggunakan bahasa Lampung. Motivasi rendah berdampak pada kemampuan berbahasa. Jadi walaupun ditemukan di dalam SMP Karya Bakti Hina, para siswa ini jarang sekali menggunakan bahasa Lampung. Padahal rata-rata tian iulah ejak suku asli Lampung. Nah, jadi inilah problematika saya ditemukan di SMP Karya Bakti mengenai motivasi belajar siswa saya rendah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kancasika mengenai problematika selanjutnya. Dimana? Baik, terima kasih. Kita melanjutkan ada anggapan bahwa bahasa Lampung sulit dipelajari. Mana upaya ngejago jama melestarikan bahasa Lampung di kalangan generasi. Jadi, upaya ngejago jama melestarikan bahasa Lampung di kalangan generasi modal saat Ejo Pagun menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan kondisi saya di SMP Karya Bakti Panaragan, permasalahan utama saya menyebabkan penggunaan bahasa Lampung semakin berkurang di lingkungan peserta didik. Permasalahan saya pertama berkaitan jama rendah rasa bangga masyarakat, khususnya generasi modal dalam menggunakan bahasa Lampung sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Jadi meskipun tian ulun tahono saya berasal jak suku Lampung asli, pagun menggunakan bahasa daerah dalam lingkungan keluarga. Engan naya anak-anak jamur remaja, saya lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia ketika berinteraksi jam kaban serendau maupun masyarakat sekitar.
Kondisi ejo, dapo ekamna di lem keurean tian sehari-hari di lingkungan SMP Karya Bakti Panaragan. Di Gedau, penggunaan bahasa Lampung di kalangan siswa pagun terbatas. Sebagian balakno siswa menganggap bahwa bahasa Lampung sulit digunakan dalam percakapan, ulah tian ngegasau mak menguasai kosakata dan menitata bahasa saya cukup. Selain eno, terdapat mone perasaan saya kurang percaya diri ketika tian harus berbicara bahasa Lampung. Tian mone khawatir akan melakukan kesalahan dalam pengucapan maupun pemilihan kata sehingga komunikasi menjadi kurang lancar. Akibatnya bahasa Indonesia jadi pilihan utama dalam berinteraksi. Ulah dianggap bahasa Indonesianya lebih mudah dan lebih dipahami oleh segala pihak. Permasalahan saya kewau saya akan tembuk ialah berkaitan jamo proses pembelajaran bahasa Lampung di sekolah. Saya pagun berfokus pada penguasaan aksara dibandingkan pada keterampilan berkomunikasi. Jadi dalam praktik, pembelajaran seringkali lebih menekankan kemampuan membuka dan menulis membaca dan menulis aksara Lampung. Menggunakan bahasa dalam situasi nyata. Kondisi aja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu ialah kompetensi tenaga pendidik. Jadi segala guru yang ngajar mata pelajaran bahasa Lampung memiliki latar belakang pendidikan bahasa ataupun keahlian khususnya dalam pembelajaran bahasa daerah. Sebagian guru merupakan penutur asli bahasa Lampung. Saya ditunjuk untuk ngajar alah kemampuan berbahasa lain alah ngemek kompetensi pedagogis saya memadai dalam mengajarkan bahasa. Akibatnya, metode pembelajaran saya digunakan terkadang kurang mampu mendorong siswa untuk aktif menggunakan bahasa Lampung dalam keurian sehari-hari. Mungkin cukup sekian tentang anggapan bahwa bahasa Lampung sulit dipelajari. Saya akan tembuk di SMP Karya Bakti Panaragan. Selanjutnya akan dilanjutkan jamu ke materi saya. Baik, kita go buat kurang kepercayaan diri dalam berbicara bahasa Lampung. Nah, seperti jamu wawancara saya jika jamu kanca-kanca lakukan di SMP Karya Bakti, Cina ditemukan bahwa kurang kepercayaan diri Cina menjadi salah satu permasalahan psikologi saya dialami peserta didik dalam pembelajaran bahasa Lampung. Nah, permasalahan Sinji kelia ketika proses pembelajaran Cina berlangsung. Nah, sebagian besar siswa Cina cenderung pasif saat guru memberi kesempatan gue berbicara menggunakan bahasa Lampung baik dalam kegiatan tanya jawab, diskusi maupun presentasi di depan kelas. Nah, seluruh siswa saya diamati dan saya berani nyampaikan pendapat atau menjawab pertanyaan guru menggunakan bahasa Lampung. Sedangkan siswa saya baru ini lebih memilih diam atau menggunakan bahasa Indonesia gawo. Nah, berdasar ke hasil wawancara sikam jamu kanca-kanca, nah sebagian siswa Cina ngaku ngerasa malu gabay ngelakukan kesalahan ketika berbicara menggunakan bahasa Lampung. Nah, tian khawatir salah dalam pengucapan kosakata, penggunaan dialek maupun penyusunan kalimat. Nah, selain Cina, siswa moneh mengaku gabay mendapatkan ejaan atau tertawaan kanca-kanca apabila melakukan kesalahan saat berbicara menggunakan bahasa Lampung. Nah, perasaan gabay yang memalu Cina, gue siswa Cina ngejadi ragu-ragu gue menggunakan bahasa Lampung meskipun mereka sebenarnya memahami materi saya sedang dipelajari. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa rendahnya kepercayaan diri siswa dipengaruhi oleh minimnya penggunaan bahasa Lampung dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar siswa berasal dari keluarga saya lebih sering menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi utama di Nuo. Nah, bahkan beberapa siswa Cina mengaku jarang bahkan hampir tidak pernah menggunakan bahasa Lampung ketika berkomunikasi dengan ulun tuha, saudara maupun teman sebaya. Nah, kondisi menyebabkan siswa kurang terbiasa ngedengi atau menggunakan bahasa Lampung sehingga kemampuan berbicara tian berkembang secara optimal. Selain faktor lingkungan keluarga, pengaruh lingkungan pergaulan ini menjadi penyebab rendahnya kepercayaan diri siswa. Nah, berdasarkan hasil wawancara sikam jamu kanca-kanca, siswa Cina lebih ngerasa nyaman menggunakan bahasa Indonesia, ulah dianggap lebih mudah dipahami sama teman-teman. Nah, akibatnya penggunaan bahasa Lampung hanya terbatas pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, kurang nih kesempatan gue berlatih, gue siswa terbiasa mengungkapkan pikiran jamu perasaan dalam bahasa Lampung. Sehingga ketika diminta berbicara, mereka sering terlihat gugup, terbata-bata, jamu kurang yakin terhadap api saitian sampai ko. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rendahnya kepercayaan diri siswa dalam berbicara bahasa Lampung dipengaruhi jama berbagai faktor seperti kurangnya penggunaan bahasa Lampung di lingkungan keluarga, minimnya kesempatan praktik dalam kehidupan sehari-hari, keterbatasan penggunaan kosakata, serta adanya rasa gabay melakukan kesalahan di depan jelema bari. Nah, kondisi Sinji diperparah pada rendahnya partisipasi siswa dalam pembelajaran, jamu menghambat perkembangan keterampilan berbicara tian. Ulasina diperlukan upaya jak guru gue ngeciptakan suasana pembelajaran saya lebih ngedukung, berbicara secara berkelanjutan serta membuka keberanian siswa agar mereka lebih percaya diri dalam menggunakan bahasa Lampung. Mungkin Sina gawo selanjutnya akan disampaikan jamu kanca sikam. Selanjutnya buat pengaruh faktor latar belakang keluarga. Anja observasi di SMP Karya Bakti, keluarga merupakan salah satu faktor saya paling mempengaruhi penggunaan pelestarian bahasa Lampung di SMP Karya Bakti. Keluarga ialah lingkungan sosial utama, anak-anak didik di usia dini, melalui interaksi jamu keluarga, sanak-sanak menjadi keterampilan berbahasa. Sejak luni, dengan demikian, bahasa saya digunakan di Nungong memiliki dampak besar. Anja keterampilan berbahasa saya dikembangkan oleh anak seiring tian terbiasa dengan bahasa tersebut. Selain eno, buat latar belakang keluarga itu atau etnis atau bahkan budaya lain, saya dapat mempengaruhi pilihan penggunaan bahasa Lampung. Akibatnya, Lampung akan lagi menjadi sarana komunikasi dalam keluarga. Dan muni situasi ejo ngebawa konsekuensi negatif bagi kinerja siswa di masa depan dalam keterampilan bahasa Lampung tian, seperti berbicara, pemahaman ngebaca, menulis.
Kemudian kurangi pengetahuan di kalangan ulun toho mengenai pentingnya melestarikan bahasa daerah merupakan faktor lain anjak berkontribusi terhadap masalah Sinji. Sebagian ulun toho memiliki anggapan keliru bahwa lebih penting bagi anak-anak tian dua mempelajari bahasa Indonesia atau bahasa asing anjak mempelajari bahasa daerah tian sayan. Kemudian faktor kemajuan teknologi, peran media sosial dan globalisasi telah berdampak pada pola komunikasi antar anggota keluarga. Anak-anak sering kali mengenal bahasa Indonesia jamu bahasa asing melalui menonton televisi, kemudian di internet atau terlibat di dalam bentuk media digital lainnya. Anjak faktor-faktor tersebut dapat dilihat bahwa faktor latar belakang keluarga menjadi sangat penting dalam menyelesaikan masalah bahasa Lampung di SMP Karya Bakti. Di dalam penggunaan bahasa Lampung, saya guru di dalam konteks keluarga, keengganan ulun toho gue melestarikan bahasa daerah dan bahasa lain, saya mendominasi percakapan di rumah. Hal itu menyebabkan kemampuan siswa dalam berbicara bahasa Lampung menurun. Oleh karena sina, kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat diperlukan buat meningkatkan kesadaran tentang penting nih penggunaan bahasa Lampung di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya buat kesimpulan anja penelitian Ekam tentang problematika sewat di SMP Karya Bakti ialah berdasarkan hasil penelitian setelah dilakukan melalui observasi jamu wawancara di SMP Karya Bakti dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Lampung di sekolah tersebut menghadapi problematika psikologis yang cukup kompleks. Jamu saling berkaitan. Problematika tersebut mencakup 4 dimensi utama, yaitu rendahnya motivasi belajar peserta didik, anggapan bahwa bahasa Lampung merupakan pelajaran saya sulit, kurangi kepercayaan diri di dalam berbicara menggunakan bahasa Lampung, serta pengaruh latar belakang keluarga, saya mendukung penggunaan bahasa Lampung di dalam kehidupan sehari-hari. Menerima sekian pemaparan materi Anja Sikam, Anja kelompok Sikam akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.